Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial ini, saya akan menjelaskan kepada Anda tentang penggunaan rumus D, DES, dan DES 360. Video tutorial ini berdasarkan artikel yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Jadi apabila Anda ingin membaca teorinya, silakan Anda klik linknya di bawah video ini. Langsung saja. Di depan layar monitor Anda ada sebuah tabel utama, terdiri dari kolom nomor, kemudian kolom start date atau tanggal dimulainya, yaitu 1 Januari 2020, 1 Februari 2020, dan seterusnya ke bawah. Sebelah kanannya ada end date, ini adalah tanggal berakhirnya, dimulai dari tanggal 31 Desember 2020, 29 Februari 2020, dan seterusnya ke bawah. Nanti kolom yang kita cari, yang kita arsir dengan warna biru ini, yaitu penggunaan D, DES, dan DES 360. DES 360 ini memiliki dua metode, yaitu false dan true. Nanti akan kita bahas satu persatu. Langsung saja, di sini kita kerjakan fungsi D. Jadi fungsi D ini digunakan untuk mencari hari berdasarkan tanggal. Jadi rumusnya sangat gampang. Langsung saja kita masukkan sama dengan D, kurung buka. Nah, di dalam rumus D ini ada serial number. Ini adalah nomor seri. Maksudnya di sini adalah nomor seri dari tanggal yang akan kita ambil. Nanti akan saya jelaskan kepada Anda apakah yang dimaksud dengan serial number ini. Karena kita akan mencari hari berdasarkan tanggal, maka kita klik saja di selnya, di sel D4, tanggal 31 Desember 2020, kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini, tanggalnya ada tanggal 31, di match dengan tanggal yang ada di kolom end date ini. Jadi di sini, dalam mencari D ini, saya khususkan hanya di kolom end date ini. Jadi kita blok saja ke bawah. Nah, kita lihat di sini tanggal 29, 29, tanggal 31, 31, jadi match jawabannya. Selanjutnya akan saya jelaskan kepada Anda tentang serial number tadi. Bila kita lihat di sini, di kolom end date ini, di sini kan ada sebuah tanggal, demikian juga di start date ini, tanggal seperti ini. Nah, pada dasarnya, tanggal yang kita lihat ini sebenarnya tidak ada di dalam MS Excel. Jadi ini hanya adalah penampakan yang ada di dalam layar monitor kita saja. Karena penanggalan di dalam MS Excel itu dibuat dengan sebuah nomor seri. Jadi misalnya seperti ini. Kita lihat di sini, tanggal 31 Desember 2020. Bila kita lihat di sini, nah di general ini, atau di number, terdapat angka 44.196. Apakah artinya? Nah, di dalam MS Excel, perhitungan tanggal itu dimulai dari tanggal 1 Januari tahun 1900. Jadi, bila 1 Januari 1900 itu bernilai 1, atau seri nomornya itu adalah 1. Dengan demikian, 2 Januari 1900 adalah 2, 3 Januari 1900 adalah 3, dan seterusnya sampai dengan 31 Desember tahun 1999. Jadi di sini bila kita lihat pada numbernya, tanggal 31 Desember tahun 2020 ini memiliki nilai 44.196. Jadi maksudnya ini adalah hari ke 44.196 dari 1 Januari tahun 1900. Bila kita lihat lagi di sini di bawahnya,
29 Februari 2020. Kita lihat di sini di numbernya. Nah, ini 43.890. Ini setelah 1 Januari tahun 1900. Demikian juga misalnya di sini tanggal 31 Agustus 2020. Ini nilainya sama dengan ini 44.074. Dihitung sejak 1 Januari tahun 1900. Jadi inilah sebenarnya yang berada di dalam softwarenya MS Excel. Sehingga kita bisa menjumlah, mengurangi tanggal karena ada menggunakan nomor seri seperti ini. Jadi yang kita lihat ini hanyalah penampakan saja yang ada di dalam layar monitor kita. Jadi itu yang dimaksud dengan serial number-nya. Nah, bagaimana dengan penulisan tanggalnya? Jadi misalnya begini. Katakanlah saya tulis sesuai dengan yang di komputer saya, yaitu 2 Januari 2021 misalnya. Saya tuliskan 2 Januari tahun 2021. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini, walaupun ini berbentuk tanggal, yaitu tanggal 2 Januari 2021, namun sebenarnya ini bukan merupakan tanggal kalau menurut MS Excel. Kita lihat di sini bentuknya. Di sini adalah jendera. Bila kita lihat di atas, di sini berbentuk date. 10 Desember, di sini berbentuk date. Sedangkan kita lihat di sini 2 Januari dia berbentuk jendera. Coba kita klik ke bawah. Nah, kita lihat di sini numbernya pun berbentuk 2 Januari 2021. Semuanya berbentuk sama. Ini artinya apa? Bahwa apa yang kita tulis ini bukan merupakan date, tetapi dianggap sebagai teks biasa. Beda kalau misalnya kita lihat di sini, misalnya 10 Desember misalnya. Kita lihat di sini, maka ada numbernya muncul. Ini berbeda dengan tanggal 2 Januari di sini. Di sini numbernya tidak muncul, yang muncul hanya teksnya saja. Bila kita mengetik tanggal semacam ini, maka secara otomatis dalam software MS Excel itu tidak dianggap sebagai fungsi date, tetapi dianggap sebagai teks biasa saja. Jadi Anda harus hati-hati dalam mengetikkan sebuah tanggal. Jadi misalnya kalau kita cari nilainya, katakanlah sama dengan D, kurung buka, kita klik serial number-nya di sel D13, tekan enter, maka nilainya akan value. Kenapa value? Karena ini hanya dianggap sebagai teks saja. Misalnya lagi, kita ambil tahunnya misalnya, sama dengan year, kurung buka. Nah, kita klik lagi, kurung tutup, enter. Maka tetap dianggap value atau jawabannya tidak valid. Nah, ini berbeda kalau misalnya, katakanlah saya ambil lagi, sama dengan year. Serial number-nya saya ambil yang 31 Agustus ini. Di sel D9. Kita lihat tahunnya. Nah, maka akan muncul 2020. Jadi Anda harus berhati-hati dalam memasukkan tanggal. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, mungkin Anda bertanya, bagaimanakah cara untuk menuliskan tanggal? Nah, kita lihat saja di sini. Di komputer Anda misalnya, nah seperti ini, 2-01-2021. Nah, inilah penulisan tanggalnya yang paling mudah untuk diketahui. Jadi misalnya saya tuliskan 2-1-2021 misalnya. Nah, kita lihat di sini. Maka di sini akan berbentuk date. Nah, kita lihat di sini. Nah, penulisannya bisa seperti ini, garis miring, ataukah 2 Januari 2021. Ini hati-hati, ini dalam bentuk bahasa Inggris ini, Januarinya. Nah, kita lihat lagi misalnya,
tanggal 10, strip 10 misalnya, strip 2020. Kita lihat di sini. Nah, di sini akan berbentuk date. Jadi dianggap sebagai suatu tanggal. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya bagaimanakah caranya membentuk seperti ini? Bentuk 31 Desember 2020. Nah, ini kita harus merubah settingannya. Jadi misalnya ini saya blok dulu. Nah, kita blok, kita rubah settingannya. Date. Kemudian more number format. Kita pilih date di sini. Nah, di sini lokasinya adalah English Indonesia. Kita rubah ke dalam bentuk Indonesia misalnya. Nah, kita cari di sini. Nah, kita ketemu Indonesia, kita klik. Kita pilih 14 Maret. Nah, maka akan muncul 2 Januari 2021. Nah, kita klik di sini. Nah, maka akan secara otomatis berubah menjadi 2 Januari 2021, 10 Oktober 2021, dan seterusnya. Jadi, ini adalah cara untuk menuliskan tanggal. Karena saya lihat banyak di antara kita yang masih bingung atau kadang-kadang salah dalam menginput tanggalnya. Nah, itu adalah contohnya. Nah, dalam penulisan tanggal seperti ini, kita lihat lagi di sini. Nah, ini ada tanda garing, garing ini. Ini sangat tergantung dari komputer kita. Jadi, setiap komputer itu bisa berbeda-beda penulisannya, tergantung dari settingan di komputer Anda. Kebetulan di settingan di komputer saya adalah berbentuk garis miring seperti ini. Jadi, cara yang paling mudah adalah Anda lihat saja di tampilan di komputer Anda ini. Bentuknya akan seperti ini, hampir sama. Nah, inilah sekedar bagaimana cara penulisan fungsi date. Saya hapus. Nah, kita kembali lagi ke soalnya. Days. Nah, fungsi days ini digunakan untuk menghitung selisih hari berdasarkan 2 tanggal. Jadi kita akan menghitung hari berdasarkan 2 tanggal. Jadi 2 tanggal ini saya umpamakan end date dan start date. Jadi kita kurangi end date dikurangi dengan start date. Maka akan ketemu seberapakah selisih tanggalnya. Nah, fungsi days ini perhitungannya berdasarkan kalender. Jadi dalam 1 tahun itu akan dianggap sama dengan 365 hari. Itu adalah benang merah dari fungsi days ini. Langsung saja kita masukkan sama dengan days kurung buka. Nah, di sini ada rumusnya end date, tanggal berakhirnya. Kita klik di sel D4. Titik 2, start date, tanggal. Di sel C4, kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini, selisih dari tanggal 31 Desember 2020 dengan 1 Januari 2020. Atau kita balik saja, selisih dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 itu sama dengan 365 hari. Kita blok saja di sini. Nah, selanjutnya selisih atau jarak misalnya dari 1 Februari ini 1 Februari 2020 sampai 29 Februari 2020 adalah 28 hari. Demikian seterusnya, misalnya di sini 31 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, jaraknya selama 31 hari. Jadi ini perhitungannya berdasarkan kalender. Ini berbeda dengan days 360 ini. Jadi days 360 ini dalam 1 tahun itu dianggap berjumlah 360 hari. Jadi mengapa ini disebut 360? Perhitungannya bagaimana? Jadi setiap bulan itu dianggap memiliki hari yang sama.
yaitu 30. Jadi 360 ini merupakan hasil perkalian antara 12 bulan dikalikan dengan 30 hari. Jadi meskipun tanggalnya 31, maka akan dianggap sebagai tanggal 30. Fungsi ini biasanya digunakan untuk accounting. Ya mudah-mudahan benar, karena saya tidak paham dengan accounting. Jadi biasanya akan dihitung sampai dengan tanggal 30 hari dalam satu bulannya. Nah, dalam rumus DAS 360 ini memiliki dua varian atau dua metode, yaitu false dan true. False ini adalah metode perhitungannya apabila start date-nya ini berjumlah 31 hari, maka akan dianggap 30 hari. Sedangkan end date-nya bila berjumlah 31 hari, maka akan tetap dianggap sebagai 31 hari. Jadi di sini titik beratnya ada di fungsi end date-nya ini. Bila end date-nya 31 hari, maka tetap dianggap sebagai 31 hari. Sedangkan start date-nya dia menjadi 30 hari. Sedangkan true di sini, baik start date maupun end date, bila jumlahnya 31 hari, maka akan dianggap 30 hari. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masukkan saja rumusnya. Sama dengan DAS 360, kurung buka. Nah, di sini start date, jadi kebalikan kan DAS. Kalau DAS tadi kan end date, kemudian start date. Kalau ini dibalik, jadi start date dulu. Kita klik di C4, titik 2. End date-nya di D4, 31 Desember 2020. Titik 2, metodenya, karena ini di kolom false, maka saya gunakan false. Kurung tutup, tekan enter. Nah, di sini selisih antara 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 dianggap sebagai 360 hari. Beda dengan fungsi DAS di sini yang 365 hari, karena ini berdasarkan kalender. Nah, sekarang coba kita ke bawah. Selanjutnya kita coba kerjakan dulu yang true, sama dengan DAS 360 kurung buka. Start date-nya 1 Januari 2020, titik 2. End date-nya 31 Desember 2020, titik 2. Metodenya adalah true. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini pada true-nya menjadi 359 hari. Kenapa? Karena di sini end date-nya 31 Desember ini dianggap 30 hari, sehingga akan selisih 1 hari bila dibandingkan dengan yang metode false. Kalau metode false tadi kan 31 hari tetap dianggap sebagai 31 hari. Nah, coba kita blok ke bawah. Untuk selisih 1 Februari 2020 sampai dengan 29 Februari 2020, hasilnya sama, 28. Demikian juga yang nomor 3, hasilnya sama. Yang beda di nomor 4, 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020. Pada fungsi false, 31 Agustus dianggap tetap sebagai 31, sehingga nilainya 290. Pada fungsi true, 31 Agustus ini dianggap bernilai 30, sehingga dia berselisih 1 angka dibandingkan dengan yang false. Demikian juga yang lainnya. Nah, bila kita lihat di sini, perbedaannya terletak pada end date-nya ini. Kita lihat di sini 31 Desember. 31 Desember. Maka akan selisih 1. Di sini juga 31 Agustus dia akan berselisih 1, 29 sama 209 dengan 210.
Dengan yang ini terakhir dia sama tetap 30-30. Jadi ini memang agak membingungkan, biasanya memang digunakan untuk fungsi accounting. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak berkaitan dengan rumus-rumus Excel, atau Anda ingin mempraktekkan sejauh mana kemampuan Anda dalam menggunakan Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Caranya sangat mudah, Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, silakan Anda klik linknya di bawah video ini. Anda bisa baca kisi-kisi soalnya, siapa tahu Anda tertarik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.